turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits. I'ma leave a... Tahukah kamu, makanan olahan bisa mempercepat penuaan seluler lebih cepat daripada rokok. Dan olahraga 150 menit seminggu bisa membalikan efeknya. Ini bukan omong kosong, tapi sains. If you think you're fucking better, see, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits. I'ma leave a... Halo para pemburu umur panjang, pernahkah kamu bertanya-tanya apa rahasia orang-orang yang tetap sehat dan bugar di usia senja? Di video ini kita akan membongkar studi ilmiah terbaru yang mengungkap kekuatan diet dan olahraga dalam memperlambat penuaan. Bersiaplah untuk mendapatkan wawasan mendalam dan tips praktis yang akan membuatmu merasa seperti 10 tahun lebih muda. Pertama, pola makan yang memperlambat penuaan. Oke, kita mulai dari makanan. Bayangin, tubuh kita ini kayak mobil. Kalau diisi bensin jelek terus, ya mesinnya cepat rusak kan? Nah, studi dari Jurnal Clinical Nutrition di tahun 2024 nemuin makanan olahan kayak daging merah olahan seperti sosis, dendeng sapi, bacon, burger, soda, dan fast food itu bensin yang jelek buat tubuh kita. Mereka ngukur DNA methylation, proses biologis yang ngasih tahu seberapa cepat sel kita menua. Hasilnya, orang yang banyak makan buah, sayur, dan makanan alami, selnya lebih awet muda. Kabar baiknya nih, kayak kata Dr. Sufi Rafi dari University of Jyväskylä, kita bisa ganti bensin tubuh kita dan ganti makanan olahan sama makanan sehat. Dan kita bisa balikin efek penuaan. Tips praktisnya, coba ganti aja soda sama air putih atau teh hijau. Perbanyak makan sayuran hijau dan buah-buahan setiap hari. Juga kurangi konsumsi makanan olahan dan fast food. Olahraga 150 menit seminggu bisa memperpanjang umur. Oke, sekarang kita bahas olahraga. Ada studi di Canadian Medical Association Journal tahun 2025 yang bilang, cuma dengan olahraga 150 menit seminggu, kita bisa nurunin resiko kematian dini sampai 31%. Gila kan? Kenapa bisa gitu? Soalnya olahraga itu kayak oli buat tubuh kita. Ngencengin otot dan tulang, jadi kita nggak gampang jatuh pas tua. Bikin otak sehat, jadi kita nggak gampang pikun. Dan ngurangin peradangan, yang jadi penyebab utama penuaan. Kata Ryan Glad, ahli kesehatan dari Pacific Neuroscience Institute, olahraga itu obat awet muda yang paling aman dan ampuh. Jadi jangan tunggu tua dulu buat mulai gerak, oke? Dan tips praktisnya, coba aja jalan kaki 30 menit setiap hari. Terus ikuti kelas senam atau yoga. Dan cari juga olahraga yang kamu suka biar nggak bosen, guys. Kombinasi diet dan olahraga itu efeknya maksimal. Kalau makan sehat bagus, olahraga juga bagus. Gimana kalau digabungin? Studi di Jurnal Nature Aging tahun 2025 nemuin orang tua yang rutin olahraga dan minum suplemen omega 3 serta vitamin D, penuaan selnya lebih lambat. Bahkan kombinasi ini bisa nurunin resiko kanker sampai 61% dan resiko kelemahan tubuh dini sampai 39%. Gokil kan? Jadi jangan cuma fokus di satu hal, makanan sehat dan olahraga itu kayak pasangan yang saling melengkapi. Dan tips praktisnya, konsumsi ikan berlemak seperti salmon atau tuna. Terus juga minum suplemen omega 3 dan vitamin D serta setelah berkonsultasi dengan dokter juga ya. Terus gabungkan olahraga kardio dan latihan beban. Peran vitamin B3 dalam penuaan. Selain makanan dan olahraga, ada satu lagi yang penting. Vitamin B3 dan NAD+. Studi di Jurnal Nature Metabolism tahun 2024 nemuin NAD+, molekul dari vitamin B3 itu kayak tukang reparasi DNA kita. Masalahnya makin tua kadar NAD+ kita makin turun. Akibatnya sel kita melemah dan cepat menua.
Tapi tenang, kata Dokter Manisa Parulekar, ada 2 cara buat jaga kadar NAD plus kita. Makan makanan kaya vitamin B3, kayak ikan, ayam, sayuran hijau, dan susu. Juga rutin olahraga, karena gerak badan bikin tubuh kita itu produksi NAD plus secara alami. Jadi jangan cuma andalin suplemen, pastikan makanan dan gaya hidup kita juga mendukung. Untuk tips praktisnya, masak ikan atau ayam dengan cara yang sehat. Tambahkan sayuran hijau di setiap makanan. Dan lakukan olahraga yang kamu suka minimal 3 kali seminggu. Sedikit informasi tentang NAD+. Itu kayak baterai kecil di dalam setiap sel tubuh kita. Fungsinya penting banget buat ngasih energi ke sel-sel itu biar bisa kerja dengan baik. Jadi bayangin aja, tanpa NAD+, sel-sel kita itu bakal lemes dan nggak bisa ngelakuin tugasnya. Nah, tugas NAD+ itu banyak banget. Mulai dari ngubah makanan jadi energi, memperbaiki kerusakan DNA, sampai menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Tapi sayangnya, seiring bertambahnya usia, kadar NAD plus kita di tubuh kita ya, juga ikut menurun. Akibatnya, sel-sel kita jadi lebih cepat menua, dan kita juga jadi lebih rentan kena penyakit. Tapi jangan khawatir, ada beberapa cara buat meningkatkan kadar NAD plus di tubuh kita, kayak olahraga. Gerak badan ternyata bisa bikin tubuh kita produksi NAD plus lebih banyak. Makanan sehat, makanan yang kayak vitamin B3, kayak ikan, ayam, dan sayuran hijau bisa bantu meningkatkan kadar NAD plus. Suplemen, ada juga suplemen yang bisa membantu, tapi sebaiknya konsultasi dulu sama dokter. Intinya, NAD plus itu penting banget buat kesehatan dan umur panjang kita. Jadi yuk jaga kadar NAD plus kita dengan gaya hidup sehat. Jadi gimana? Udah pada ngerti kan? Jadi kalau mau hidup lebih lama dan tetap sehat, kuncinya ada di makanan sehat, olahraga rutin, dan gaya hidup yang mendukung. Jangan cuma ngandelin genetik, kita juga punya kendali atas umur kita. Sekarang giliran kalian coba terapin tips-tips tadi dan lihat sendiri perubahannya. Jangan lupa share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa juga like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan tetap sehat. Rifki pamit, ciao!